Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian akhlak ulama salaf dari kitab Khulasatu Akhlaqis Salafis Salih yang dikarang oleh Sayyidil Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu ta'ala an, yang merupakan ringkasan dari kitab Tanbihul Muqtarrin karangan Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa anil jami'. Kali ini kita telah sampai pada akhlak yang ke-15. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain, Allahumma amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratul i'tibari wal bukai wal ihtimami bi amril mauti idza ra'au janazatan. Satu di antara akhlak salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum adalah kathratul i'tibar, banyak mengambil pelajaran, wal bukai wal ihtimam, demikian juga banyak menangis, dan banyak memberikan perhatian bi amril maut, tentang perkara kematian. Idza ra'au janazatan, apabila mereka melihat atau menyaksikan jenazah. Ini merupakan salah satu akhlak yang menjadi cerminan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, demikian juga imam yang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Banyak-banyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan seluruh kenikmatan, yaitu kematian. Hadis ini mengajak kepada kita untuk senantiasa sadar tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan senantiasa beribadah kepada Allah, menghabiskan waktu dan masa hidup kita ini untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini untuk berleha-leha, untuk menghabiskan waktu dan masa kita dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tugas utama kita, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sebatas ketika kita sholat, puasa, berzakat, berhaji, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Akan tetapi beribadah dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup seluruh hidup kita, nafas kita, pendengaran kita, tatapan mata kita, langkah dan gerak kaki kita. Demikian juga apa yang kita sentuh, apa yang kita fikirkan. Seluruh aktivitas yang kita lakukan, baik melalui jasad, demikian juga hati kita, itu adalah peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mewujudkan apa yang menjadi misi penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat maut, agar kita sadar bahwa di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Dengan demikian, semangat kita untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk meningkatkan kualitas ilmu dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin bertambah. Para sahabat sekalian, biasanya orang yang sombong adalah orang yang kurang mengingati maut. Biasanya orang yang angkuh adalah orang yang kurang ingat maut atau kematian.
Kalau seandainya orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang senantiasa bangga dengan diri dan keturunan atau kekayaannya, banyak mengingat kematian, maka dia akan sadar bahwa kekayaan, demikian juga pangkat dan jabatan yang mereka miliki tidaklah bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan ditinggalkan seiring dengan datangnya kematian pada dirinya. Kematian adalah penutup kehidupan kita di dunia ini dan bukanlah akhir dari kehidupan. Setelah kehidupan kita di dunia ini ditutup oleh kematian, maka itu berarti kita telah masuk pada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan alamul kubur. Di alam kubur nanti kita akan mulai merasakan balasan dari seluruh apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Apabila perbuatan kita baik, maka perlakuan para malaikat yang baiklah yang akan kita terima. Dan apabila perbuatan kita buruk di dunia ini, maka siksa, demikian juga hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunggu di alam kubur sebelum menuju ke alam akhirat. Itulah yang perlu senantiasa kita ingat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir setiap pertengahan malam beliau datang berziarah ke Baqi', pekuburan para sahabat yang tidak terlalu jauh dari rumah beliau. Beliau datang menziarahi para sahabat sambil merenung, berfikir tentang hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menangis, dan disitulah baginda Rasulullah SAW juga banyak berdoa untuk keselamatan umat beliau. Ini merupakan salah satu contoh yang sangat baik bagi kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Karena dengan banyak-banyak mengingat mati akan melembutkan hati kita, dan pada akhirnya hati kita akan mudah untuk menangisi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pada suatu hari seorang sahabat datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang sahabat ini bertanya, "Ayyul mu'minina afdal?" Kata seorang sahabat ini, "Ya Rasulullah, seorang mukmin yang bagaimana yang paling afdal?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsanuhum khuluqa." Seorang mukmin yang paling baik adalah seorang yang akhlaknya paling sempurna, akhlaknya paling elok. Lalu sahabat tersebut kembali bertanya, "Wa ayyul mu'minina akyas?" Dan seorang mukmin bagaimanakah yang paling cerdas ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra," yaitu seseorang yang paling banyak mengingat kematian. Apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita melalui penggalan hadis ini? Melalui penggalan hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang salah satu cara untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita dan segera bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki diri dan hati kita, yaitu dengan cara banyak-banyak mengingat maut atau kematian. Dengan banyak mengingat kematian, kita akan membayangkan betapa ngerinya hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa ngerinya kematian itu, betapa ngerinya kehidupan dalam kubur, sehingga insya Allah akan menyebabkan kita mempunyai semangat baru, harapan baru untuk memperbaiki dan membenahi diri dan hati kita agar kita tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia demikian juga di akhirat kelak. Selanjutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Wa ahsanuhum lima ba'dal maut isti'dadan." Dan seseorang yang paling baik mempersiapkan bekal setelah kematian. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaikal akyas." Merekalah orang-orang yang cerdik. Merekalah orang-orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, huru-hara demikian juga malapetaka dan musibah yang banyak terjadi belakangan ini, mungkin salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa kita. Kita terlalu kita terlalu berlumur dosa.
sehingga musibah demi musibah sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dan seluruh manusia yang saat ini sedang menghadapi cobaan dan ujian yang sangat besar, bukan sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita, sangat merindukan diri kita. Tetapi ketika kita tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk kembali dengan cara-cara yang tidak pernah kita inginkan dan tidak pernah kita bayangkan serta harapkan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah dan cobaan sebagai cambuk bagi kita agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat, marilah kita banyak-banyak mengingati kematian agar hati kita sadar betapa besar pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita kembali ingat tentang tujuan dari penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Semua kita akan kembali kepada Allah, yang kaya, yang miskin, tua, muda, pintar, bodoh, para pejabat, bangsawan, orang awam, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengetahui kematian itu akan datang menjemput kita kapan, di mana, dan dalam keadaan apa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang menjadi masalah sekarang adalah apakah kita telah cukup memiliki bekal untuk menghadapi kematian itu. Marilah kita sadar, marilah kita berbenah, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selagi ada waktu dan masa serta peluang yang Allah berikan kepada kita, sebelum kita menyesal dengan penyesalan yang tidak berguna di akhirat nanti. Para sahabat sekalian, inilah satu di antara akhlak salafun salih radhiyallahu taala anhum yang perlu kita contohi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak ini bagian dari akhlak kita, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari para salafun salih, dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga kita, ibu dan ayah kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.